Ya, online katanya sudah mengaku ya nembak oknum TNI ya. Ya, kita dorong untuk ditegakkan hukum apa adanya. Karena zaman sekarang nggak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Ya, siapapun pelakunya harus bertanggung jawab. Dan kalau memang ada terbukti dengan perencanaan, maka kami sangat mendukung dalam kasus ini diterapkannya hukuman mati ya kepada pelaku. Karena keji sekali, Mbak. Saya kan orang situ. Saya orang Lampung, kebetulan waktu KKN itu saya di Waikanan. Ya. Saya paham sekali bahwa judi itu sangat meresahkan. Ya. Orang di sana mungkin ibu-ibunya semua resah kalau anak-anaknya terpapar daripada judi. Nah ini ya teman dari Polres Waikanan ya kan ya benar-benar all out untuk memberantas judi. Tiba-tiba ya mendapatkan tindakan yang begitu keji. Judi kan bukan sekedar pidana biasa tapi perbuatan maksiat ya yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai religius umat Islam. Di masa Ramadan judi Anda bayangkan. Kemudian ditertibkan malah sewenang-wenang dengan biadab ya dengan sangat biadab menembak orang yang menertibkan. Jadi sangat layak orang seperti itu menurut saya dijatuhi hukuman mati. Ada satu peristiwa tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Komisi 3. Apa yang terjadi di Lampung atau Waikanan tersebut. Ini di mana diduga ada keterlibatan anggota TNI dan hari ini kepolisian dan militer sedang mengusut pelakunya dan pelakunya juga sudah ditangkap. Dan ini juga bukan peristiwa terakhir, ya. Itu yang yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka sebenarnya ingin bahwa ini peristiwa yang terakhir. Ya, tapi mereka pesimis bahwa peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang terakhir. Sebelumnya kita mendengar di Tarakan, ya, ada peristiwa bentrok antara militer atau TNI dengan anggota polisi. Ya. Jadi ketika kita bicara soal keamanan dalam negeri, justru kita dipertontonkan di mana dua alat negara ya mengalami bentrok. Sehingga kemudian masyarakat pun bertanya bagaimana kita bisa mengamankan keamanan di dalam negeri. Sementara dua alat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, yang menjaga masyarakat, tapi mereka terlibat dalam konflik. Apapun alasannya, mungkin bisa kita sajikan di ruangan ini. Ya, tapi oleh karena itu memang perlu untuk dievaluasi sebenarnya dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Sekali lagi, dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Ya, bagaimana kita harapkan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa ini, ya. Karena sekali lagi itu akan membuat publik bertanya, ya, bagaimana kita bisa menjadi pembina keamanan dalam negeri kalau kemudian kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa ada dua alat negara yang konflik. Jadi bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, ketenangan, ketertiban justru menjadi sore berdarah di tempat itu. Bagaimana Ibtu Lucianto, kemudian Bribka Petrus Aprianto, ya, dan juga kemudian Bribka Galib Surya Ganta itu harus menegang nyawa, ya, menghadapi mereka itu. Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya, ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas. Ya, untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya ya pelaku itu kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut.